Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya sudah terdengar jelas belum? Oke. Bagaimana sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama Islam, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita lagi yang kemarin. Tapi sebelumnya saya pikir udah mulai ya di rumah dicari buku fiksi atau non fiksinya ya. Rata-rata udah lah ya. Oke, jadi tadi masih ada juga yang bertanya, Ustadz itu kapan deadline-nya? Seperti kesepakatan kita kemarin, deadline-nya itu minggu depan. Kan ada 2 minggu dari minggu kemarin, jadi ini tinggal 1 minggu lagi waktunya, dikumpul di akhir April, tanggal 29, paling lambat ya. Kenapa? Bisa. Satu buku itu yang penting dia nanti ada laporan, mulai dari judul, identitas buku sesuai dengan struktur yang kemarin, terus kekurangan dan kelebihan serta kesimpulan dari kamu apa. Satu aja memang, tapi kalau mau baca lebih ya itu boleh, sangat boleh sekali bahkan. Tapi kalau udah untuk tugas cukup satu saja. Nah, seperti inilah kira-kira kalau untuk data bukunya. Ya, seperti di halaman 300 ini. Jadi kemarin ada juga masih yang bertanya, Ustadz, identitas buku itu yang bagaimana gitu kan. Nah, yang dikatakan identitas buku itu ya seperti ini, ada judul, editor, desainer, penerbit, gitu kan, tahun terbit. Yang paling penting itu adalah penulis, penerbit, dan tebal buku. Jumlah halaman. Kalau untuk isinya seperti ini kurang lebih. Nanti dia ada judul, terus ada info singkat tentang terbitan, cerita ringkasan ya. Tergantung kalau misalnya nanti dia non fiksi berarti ringkasan, kalau dia fiksi berarti sinopsis. Terus adalah tanggapan tentang isi cerita atau penilaian isi buku. Yang kemarin penilaiannya didasarkan pada halaman ini ya, kita lihat dulu tanda tanya kawan. Nah ini halaman 283 ini. Jadi kalau Ustadz gimana sih cara saya merangkum tanggapan serta kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Nah itu dilihat dari halaman 283 ini. Jadi isi paragraf itu sebenarnya dikutip dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah sebelumnya kamu jawab. Jadi sebelum baca buku, baca dulu pertanyaannya. Jadi sambil dibaca, sambil menjawab apa yang ada di pertanyaan-pertanyaan struktural ini. Itu kan ada 2 bagian, yang fiksi dan non-fiksi. Jadi nggak ngulang-ngulang gitu bacanya. Lalu jangan lupa tandai bagian-bagian penting yang kamu anggap menjadi fokus penilaian kamu dalam proses meresensi buku tadi. Oke, sampai di sini sepertinya tugasnya sudah jelas ya. Jangan lupa minggu depan dikumpul. Jadi apakah nanti ada tugas lagi? Ya mudah-mudahan tidak ada. Ini adalah tugas terakhir kalian dan nanti paling ya kita nanti setelah libur Ramadan, Lebaran ya, itu nanti ada ujian. Ya, jadi ini tugas terakhirnya gitu. Paling nanti ya tinggal ujian lalu kita bagi rapor. Tapi nanti ya ujiannya setelah libur Lebaran. Jadi sebelum Lebaran tugasnya hanya satu ini gitu ya. Inilah tugas terakhir kalian di semester ini gitu. Jadi setelah ini ya tidak ada tugas-tugas lagi. Dan mudah-mudahan semua ujiannya lulus. Jadi kita tidak perlu ada remedial lagi. Oke. Kita kembali mengulas lah. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan sebelum ujian. Jadi jangan nanti pas ujian baru kalian, Ustadz ini bagaimana ya kemarin ini bagaimana gitu. Jadi kalau bisa ada hal-hal yang belum dipahami tentang surat kah, tentang buku fiksi non fiksi atau tentang kemarin fabel, nah itu silahkan ditanyakan karena itu nanti semua keluar di ujian.
Ini fabel ya kemarin. Nah ini juga ada beberapa konten kebahasaan yang mungkin nanti kisi-kisinya ada di ujian. Jadi ntar ya saya ulas dari awal. Karena mungkin pertemuan kita udah nggak banyak lagi, paling tinggal minggu depan mungkin ya. Jadi saya mau ngulas dari awal supaya nanti tidak ada lagi hal-hal yang katanya nanti loh kok keluar ujian tapi nggak pernah dipelajari gitu kan. Nah ini makanya akan kita ulas dari awal. Jadi kalau ada hal-hal yang rasanya mulai dari fabel ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Sebelum fabel kemarin pantun. Nah ini tentang puisi. Sebenarnya puisi itu dari segi lama dan barunya, ya kita mulai dari awal saja. Ini syair. Jadi nanti keluar ujian kalau tidak salah mulai dari puisi sampai dengan buku fiksi dan non fiksi. Jadi ada beberapa ciri sastra lama. Nah ini mulai dari bab 5. Ya, kalau bab ini kan dia di atas ini semester 1. Jadi semester 2-nya mulai dari bab 5 ini. Jadi ini sebenarnya puisi. Puisi itu ada puisi lama dan puisi baru. Sebentar ya. Karena sudah saya jelaskan sepertinya sedikit. Nah ini sudah terlihat ya di halamannya masing-masing. Jadi puisi itu kalau berdasarkan pembagian lama dan barunya, karena kan udah saya bilang, jadi angkatan sastra atau periodisasi sastra kita itu sebenarnya dimulai dari angkatan Melayu Lama. Jadi kerajaan yang terakhir kali runtuh di Indonesia itu kan adalah kerajaan Islam. Maka mulai dari sejak zaman kerajaan Islam itulah karya sastra kita diperkenalkan sampai angkatan 1920-an, 1933, 45, 60 sampai 2000-an yang sekarang. Jadi setiap angkatan ini punya kontribusinya sendiri dalam proses penciptaan jenis karya sastra di Indonesia. Yang pertama kali itu adalah puisi lama yang diciptakan oleh angkatan kesultanan atau Melayu Lama tadi. Kenapa? Karena Melayu Lama tadi itu dipengaruhi oleh kerajaan Islam. Nah, kerajaan Islam pada masa itu menerapkan konstitusi. Kalian tahu konstitusi? Konstitusi itu adalah aturan kenegaraan sebagaimana Undang-Undang 1945 yang kita kenal sekarang. Jadi pada masa itu si sultan tadi itu buat undang-undang. Undang-undangnya pada masa itu namanya Gurindam. Nah, Gurindam itulah isinya sebenarnya undang-undang. Maka Gurindam itu ciri-cirinya yang paling utama berisi perintah agama atau hukum. Karena awalnya memang dia hukum atau konstitusi. Nah, karena masyarakat kita majemuk, ya kan, nggak semuanya Islam, akhirnya supaya tidak terjadi pemaksaan gitu, maka Gurindam yang awalnya tadi berupa hukum negara diubah menjadi karya sastra agar tersampaikan ke masyarakat tanpa unsur pemaksaan. Seperti itu. Nah, makanya nanti ada Gurindam itu yang ciri-cirinya lebih ke agama atau hukum, 1 bait 2 baris dan semuanya isi. Gitu. Nanti kita lihat contohnya. Kalau ada angkatan 1920-an, Balai Pustaka, masa-masa Siti Nurbaya, kalau kamu pernah nonton terus, angkatan 33 Pujangga Baru itu nama majalah. Karena Pujangga Baru itu kenapa dikatakan baru? Karena dia setelah Sumpah Pemuda.
Jadi kan kita tahu Sumpah Pemuda itu tahun 1928. Jadi kalau ditanya orang, mana sebenarnya sastra lama dan baru? Lama dan baru itu batasannya di 1933. Kenapa? Karena setelah 1933 ini adalah angkatan setelah Sumpah Pemuda. Awalnya dulu bahasa kita dengan bahasa si Upin Ipin itu sama-sama angkatan Melayu. Cuman bedanya mereka Melayu Polinesia, kita Austronesia gitu. Cuma dulu bahasa kita mirip kali. Cuma sejak 1928 penyempurnaan bahasa Indonesia secara besar-besaran, akhirnya bahasa kita dengan bahasa Malaysia itu beda secara struktur. Walaupun agak mirip-mirip. Sekarang kan kita beda dari segi struktur. Nah, gitu dia. Jadi kalau ditanya, Ustadz sebenarnya apa sih yang menjadikan dasar puisi lama dan baru? Nah, yang dikatakan lama ketika dia masih di bawah 1933 gitu. Jadi angkatan 1933 itu masih dikatakan baru. Jadi 1920 Melayu lama, atau saya tulis di chat ya supaya kalian nggak susah bedakannya. Jadi kan kita angkatan pertama itu ada Melayu lama. Nah, Melayu lama, terus ada angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka ini nama penerbit sebenarnya pada masa Belanda. Nah, inilah yang dikatakan angkatan lama. Sementara angkatan yang baru, itu mulai dari angkatan 1933. Atau disebut orang sebagai angkatan Pujangga Baru. Karena apa? Karena dia terjadi setelah angkatan 1928. Lalu ada angkatan 1945. Nah, ini masa PAP kemerdekaan. Lalu ada angkatan 1960-an. Ini angkatan gejolak politik namanya. Lalu ada angkatan 1998. Ini namanya angkatan reformasi. Lalu ada angkatan 2000-an. Nah, 2000-an inilah yang kita sebut sebagai sastra modern. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya, mana sih yang dikatakan lama? Ya udah, Melayu lama dan Balai Pustaka itu angkatan lama. Sementara mulai dari 33 sampai tahun 2000-an yang sekarang, itu adalah angkatan sastra yang baru. Gitu. Ada nggak perbedaan dari segi isi maupun konten? Ada. Jadi kalau puisi lama, dia seperti ini nih. Kamu bisa lihat di layar. Puisi lama itu yang terikat dengan rima, ritme maupun baris. Jadi dia ada aturan-aturannya. Aturan itu berupa jumlah kata, baris, terus rimanya atau pengulangan bunyinya, maupun banyak suku kata, tiap baris atau irama. Yang paling sering kita kenal adalah pantun. Pantun itu 1 bait 4 baris, bersaja AB-AB, terus jumlah suku kata tiap barisnya itu ada 8 sampai 12. Terus 2 baris pertama adalah sampiran, dan 2 baris terakhir adalah isi. Jadi dia seperti ini contohnya. Jika ada mawar di padang, ku petik di tengah malam. Nah, dia kan eng ujungnya ya. Terus ya 1, 2 sampiran. Wahai putri berwajah terang, cintamu membuatku tenggelam. Nah, ini isinya. Gitu. Jadi dia baris 3, 4 itu adalah isinya. Lalu ada mantra. Nah, kalau mantra ini dia merupakan puisi atau syair yang memiliki kekuatan gaib. Sebenarnya dulu dipakai untuk mantra memang, ilmu hitam. Tapi sekarang dijadikan karya sastra karena udah minimnya kepercayaan orang terhadap hal-hal yang sifatnya mistis. Jadi dia bisa rimanya itu ABC, ABC, ABCDE, ABCDE. Jadi dia 1 bait itu ada sekitar 6 atau 3 atau 5 gitu kalau jumlah barisnya. Terus dia adanya metafora, adanya perulangan, dan bersifat esoferik. Esoferik itu artinya ada kesamaan dari satu kata-kata tertentu yang menjadi pusat mantranya. Jadi misalnya di awal dia ada mengungkapkan kata simsalabim gitu, maka simsalabim itu akan diulang-ulang terus pada baris berikutnya. Nah, itu namanya esoferik. Contohnya itu dia, manunggaling kaula Gusti,
Hyamurubing bumi sirkusing sang hayang widi kinasih kang asih. Nah itu contoh, biasanya dia bahasanya lebih banyak ke bahasa Jawa. Tapi ini jarang sih keluar di tingkat kamu. Biasanya yang keluar itu pantun Carmina. Nah ini Carmina. Carmina itu dia namanya pantun kilat. Kenapa dikatakan pantun kilat? Karena biasanya dia bersajak AA, tapi dia baris pertama dia merupakan sampiran, baris kedua merupakan isi. Nah, jadi dia contohnya lukaku adalah lukaku ditahan dalam kalbu, tetaplah maju meski tak tahu yang dituju. Jadi dia satu bait dua baris, kalau puisi kan 4. Tapi dia baris pertama sampiran, kedua isi. Nah, maka dikatakan dia pantun kilat. Dia mirip pantun, tapi barisnya hanya 2. Nah, berikutnya sloka. Sloka ini disebut sebagai pantun berkait. Kenapa dikatakan pantun berkait? Karena dia ada 2 baris yang 2 bait yang saling berkaitan. Jadi kamu pernah nggak kalau misalnya kita ikut ke pesta-pesta gitu kan? Kan kalau adat-adat pernikahan itu kan orang Melayu itu berbalas pantun. Ada kaitan isinya gitu. Nah, itulah namanya sloka. Jadi sloka itu ketika kita baca pantun, terus ada balasan pantunnya yang dari segi isi itu masih saling berkaitan. Itu namanya sloka. Ya. Jadi ingat ya, tadi ada pantun. Pantun itu yang biasa 4 baris. Pantun kilat namanya Carmina, pantun berkait namanya sloka. Gitu ya. Nah, terus ada gurindam. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang keluar pada masa Kesultanan Islam. Jadi gurindam ini satu bait itu hanya 2 baris. Terus dia semuanya isi. Terus berupa nasihat atau pesan agama. Contoh gini, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Nah, barang siapa tinggalkan sembahyang, bagai rumah tiada bertiang. Lalu berikutnya lagi, jika suami tiada berhati lurus, istri pun kelak menjadi kurus. Nah, pokoknya dia satu bait 2 baris, sajaknya AA, terus semua isi. Itu ciri gurindam. Sampai di situ dulu, ada pertanyaan nggak? Oh, yang paling penting itu pantun, terus gurindam, sama Carmina. Itu sering keluar di ujian ya. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Kalau nggak ada, kita ke syair. Syair itu dia seperti pantun, 4 baris 1 bait, tapi sajaknya AA dan semua isi. Dia seperti gurindam, tapi versi panjangnya. Kalau gurindam tadi kan AA, terus dia 2 baris 1 bait. Kalau si syair, AA 4 baris, gitu. Dan semua dia juga isi. Contohnya ini, pada zaman dahulu tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa dipimpin sang raja dan bijaksana. Nah, itu dia syair. Ini ada juga talibun, bidal, sajak, gazal, nazam. Tapi ini nggak akan keluar di ujian. Jadi yang untuk kamu hanya dari pantun, Carmina, sloka, gurindam, syair. Nah, itu aja yang ada di buku. Kalau dari pantun, sloka, gurindam, Carmina, syair itu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi harus dibedakan. Karena nanti bentuk Carmina dan gurindam itu kan sekilas mirip ya kan, sama-sama AA, sama-sama 2 baris. Cuma bedanya kalau Carmina pasti baris pertama itu sampiran. Kalau gurindam nggak pernah ada sampirannya, dia semua isi. Gitu dia. Nanti kalau bidal dan seterusnya ini nanti lanjutannya di kelas 9. Jadi nggak perlu sekarang dipelajari. Oke, ini kalau puisi baru ya. Nah, ini terlalu panjang, saya ringkas saja di chat. Jadi kamu bisa lebih gampang. Cara mengingatnya seperti ini kalau saya. Nah ini, Berohes. Nah, pertama B yang pertama itu adalah balada. Balada itu adalah puisi yang berisi cerita. Terus E-nya itu elegi. Elegi itu adalah puisi yang isinya sedih.
Jadi kalau puisi baru, bedanya dengan puisi lama, baru itu dia lebih ke tema. Kalau yang lama tadi kan dia lebih ke lirik saja apa segala macam kan. Kalau yang baru dia enggak, bebas tapi dia lihat temanya. Terus kalau R-nya itu romansa. Romansa itu dia tentang cinta. Ada tentang ini kenapa sih Ahmad? Ahmad ada pertanyaan? Terus ada lagi tentang enggak. Oke. Ode. Ode itu tentang Tuhan. Terus ada lagi, iya nggak apa-apa. Ode itu tentang Tuhan. Terus ada lagi, kan tadi Berohes ya, hanya itu himne. Himne itu tentang orang berjasa. Contoh misalnya guru, pahlawan, prajurit gitu kan. Terus ada lagi, E-nya itu epigram. Epigram itu tentang ajaran hidup. Kan ada tuh jadi kayak agama-agama Buddha, kan dia puisi-puisinya itu dia tentang ajaran hidup. Nah itu namanya epigram. Terus ada lagi namanya satire. Satire itu adalah puisi tentang sindiran. Nah, sindiran itu muncul pada angkatan 1960-an tadi. Ya, kenapa? Karena satire itu kan adalah kritik atau sindiran kepada pemerintah. Tahun 45 kan kita merdeka, tapi ternyata tidak ada perbaikan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Makanya di tahun 1960-an itu banyak kritik dari masyarakat. Gitu. Ternyata sama aja kita merdeka atau dijajah. Tuh, makanya angkatan 60-an dikatakan sebagai angkatan gejolak politik atau angkatan satir. Oh, ada pertanyaan ini dari Fahri. Ustadz, Ghazal itu asalnya dari mana? Ghazal itu asalnya dari Arab. Jadi Arab tapi pada masa jahiliyah. Dia versinya si Gurindam, tapi dia panjang. Jadi Ghazal itu satu bait itu 11 baris. Satu bait itu ada 11 baris. Nah, ini ada 8 ya. Ada beberapa versi dia ada 11, ada 8. Terus dia setiap baris itu berakhir dengan kata yang sama. Misalnya ada kata hujan. Hujan terus rata-rata, walaupun nggak selalu gitu. Tapi dominannya itu hujan. Ini kan lihat nih. Hujan, 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 hujan diulang-ulang. Jadi ada dua versi. Ghazal itu ada versi 8 baris, ada versi 11 baris, yang setiap barisnya itu mengulang kata yang sama, dan biasanya kata yang sama itu ada di akhir. Biasanya, tapi tidak selalu. Nah itu dia. Asalnya dari mana? Dari Arab. Sama dengan Gurindam. Kalau Gurindam itu sebenarnya sih asalnya juga dari Arab, cuma yang beredar di Indonesia itu sudah dari India. Jadi dia persebaran dari Arab, terus dia ke India, ke Tamil ya. Terus baru masuk ke Indonesia. Jadi yang di Indonesia itu sebenarnya si Gurindamnya berasal dari India. Tapi dasarnya juga dari Arab. Ghazal itu juga dari Arab. Tapi Ghazal itu adalah puisi lama yang berasal dari masa jahiliyah. Sementara kalau Gurindam itu udah masa periode baru gitu. Jadi dia isinya lebih bagus. Kalau Ghazal tuh isinya lebih kurang mendidik, sering gitu. Makanya jarang Ghazal ini dimasukkan ke dalam pelajaran. Lebih sering Gurindam gitu. Selain strukturnya yang agak ribet, isinya juga tidak terlalu mendidik. Gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Kalau Nazam juga dari Arab. 12 suku kata seperti Gurindam, tapi dia Gurindam versi jeleknya. Sama lah dengan Nazal tadi. Sama dengan Ghazal tadi. Jadi si Nazam ini dia Gurindam yang sering isinya lebih kurang masih perlu diperbaiki. Pokoknya yang paling representatif untuk dipelajari itu Gurindam. Kalau Nazal sama Ghazal itu jarang. Walaupun nanti ada pembahasannya, tapi tidak di kelas 7. Melainkan di kelas 9 dan kelas 10 nanti. Begitu ya.
Jadi asalnya itu dari Arab. Dengan pola 8 atau 11. Dengan ada kata yang sama diulang-ulang. Gitu dia cirinya. Oke? Oke, itu untuk puisi lama dan baru. Sampai situ ada pertanyaan lagi nggak? Jadi ini harap ditulis di buku catatan ya, supaya jangan lupa. Yang lama itu tadi catatnya nggak usah banyak, cuman puisi, Seloka, Carmina, Gurindam, syair satu lagi. Sementara kalau yang baru ingatnya dengan gampang itu Berohes aja. Berohes. Balada, elegi, romansa, ode, himne, epigram, satire. Yang isinya sudah saya tulis di chat. Balada isinya cerita, elegi sedih, romansa cinta, ode Tuhan, himne orang berjasa, epigram ajaran hidup, satire itu sindiran. Sama, namanya Gurindam juga. Cuma yang asli Arab itu sebenarnya namanya Nazam. Nazam itu yang Gurindam asli Arab. Cuman versi Gurindamnya Arab juga ada sebenarnya, tapi yang beredar di Indonesia itu dari India gitu. Persebaran dari India. Jadi kalau misalnya ada soal nanti di ujian, Gurindam berasal dari India jawabnya, bukan Arab. Tapi kalau ditanya asal Gurindam dari mana, ya dari Arab. Seperti itu. Karena ada soal-soal kan biasanya ciri Gurindam terdiri dari gitu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan lagi. Syair bisa kamu baca di halaman 168. Itu bagus contoh syairnya. Ini ada contoh Gurindam juga di halaman 172, pantun ya. Di buku paket kamu. Ini kita minggu depan tinggal ngulas-ngulas aja ya. Soalnya kayak konjungsi nanti, terus penggunaan kaidah kebahasaan, supaya nanti ujian tinggal gampang. Kalau perlu kita nanti bahas-bahas soal. Insya Allah ada. Tapi kalau mau lebih lengkapnya lagi, tulis screenshot aja yang ada di chat. Yang ada di chat ini, soalnya kalau puisi baru nggak ada di buku. Puisi lama tapi ada. Oke, itu saja. Ini saya SS dulu absennya. Sebentar. Oke, situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.